Area Gunners. Ketemu lagi bareng gue Randy. Gue sekarang mau ngomongin tentang salah satu bidikan Arsenal. Udah lama banget. Ia pernah main di United, tapi di akhirnya balik lagi ke klub lamanya Crystal Palace. Dia adalah Wilfried Zaha, guys. Dia adalah bintang dari klub Premier League juga, Crystal Palace. Ya, Zaha menganggap Arsenal harusnya lebih memprioritaskan pemain-pemain yang untuk merekrut seorang pemain yang sudah mengetahui seluk-beluk. Ya, intinya dia menganggap bahwa harusnya Arsenal tuh memprioritaskan untuk merekrut pemain-pemain yang sudah lama, yang sudah tahu tentang EPL saat mereka saling berhadapan. Ya, dengan Zaha punya banyak penampilan yang sangat impresif saat Zaha bertemu dengan Arsenal di beberapa tahun terakhir ini. Ya, oke. Penyerang Pantai Gading ini sudah pernah berdiskusi dengan bos Arsenal saat itu, Unai Emery. Ya, Unai Emery saat itu di musim 2019-2020 sudah melakukan pendekatan pembicaraan dengan sang pemain Wilfried Zaha. Kata si Zaha ini sedang dalam proses kepindahan ke klubnya, dia ke klub idolanya saat masih kecil, yaitu Arsenal. Emery menyukai dengan Zaha saat itu. Kita tidak butuh melalui banyak hal, kata Emery. Ya, dia melihat aku bermain, saya dapat mengubah permainan kapanpun. Ya, itu kata Zaha. Jadi, ya perbincangan mereka, Zaha melakukan meringkasnya dengan Emery sebenarnya sudah menyukai permainan Zaha, karena Zaha tidak butuh banyak waktu untuk bisa bermain baik dan bisa merubah permainan kapanpun. Dan sepertinya menurut Zaha, Emery menyukai apa yang dimiliki oleh Zaha, dan kecocokan itu ada. Oke. Lalu pembicaraan tentang perekrutan Zaha ini semakin lugas karena Zaha sering bermain impresif saat Arsenal yang hari itu dilatih oleh Unai Emery berhadapan dengan Crystal Palace yang diperkuat oleh Wilfried Zaha. Namun isu perekrutan Zaha sendiri kembali tidak tergantung pada pelatih saja. Perekrutan Zaha itu akhirnya terputus karena klub lebih memilih PP daripada Zaha. Ya, Zaha mengatakan bahwa pembicaraan dengan Arsenal ketika saat itu Emery menjadi seorang pelatih di sana itu sedikit terjadi lebih lugas lagi, ya, karena akhirnya klub lebih memilih Nicolas Pepe daripada aku. Dan Zaha katakan bahwa klub Premier League seharusnya lebih tahu semua pemain-pemain yang bagus saat mereka saling bertemu, ketika mereka saling berhadapan, daripada mereka harus mengambil resiko dengan menghadirkan atau mendatangkan atau merekrut bintang lain yang datang dari usulan para manajemen. Yang pasti pemain bintang itu adalah pemain yang baru di kompetisi ini, dan mereka butuh adaptasi baru. Jadi menurut Zaha, Arsenal atau klub-klub
lebih baik merekrut pemain-pemain yang sudah settle, yang sudah lama, sudah mengetahui tradisi, pola bermain, budaya bermain klub di PL ya. Ya, saya mengatakan bahwa saya hanya berpikir jika pemain yang main di PL tuh yang Anda lihat tiap minggu dan Anda ketahui dan Anda tahu apa yang ia lakukan, saya rasa seperti harusnya klub-klub seperti Arsenal itu memiliki lebih berpikir ke sana, lebih tidak mengambil resiko dengan mengambil pemain-pemain dari bintang dari luar. Jadi Zaha lebih menyarankan kepada klub juga Arsenal saat itu yang harusnya Arsenal merekrut dia karena dia sudah menampilkan permainan yang ciamik, permainan yang mengancam pertahanan Arsenal selalu, daripada mengambil sebuah risiko yang ya memang kalau kita lihat sendiri sekarang ya, menurut gue rekrutannya Arsenal, Nicolas Pepe, pemain yang direkrut paling mahal dari Arsenal, ya kurang bisa memberikan tajinya ya, kurang bisa memberikan dampak positif ya menurut gue. Ya pemainnya kadang bagus, kadang jelek, kadang penentu juga, kadang nggak jadi apa-apaan dia. Tapi ya memang gue itu sangat menginginkan Wilfried Zaha sih, karena ya gue tahu ya setiap Arsenal ketemu Wilfried Zaha itu sangat tebar-tebar saat bola jatuh ke kaki dia. Pertahanan kanan Arsenal tuh harus ekstra lah ya. Dia bisa dribbling masuk ke kotak penalti dengan cepat. Dia bisa merubah permainan. Dan gue nggak tahu kenapa akhirnya PP lebih menjadi pilihan utama ya. Ya mungkin juga ada isunya katanya bahwa dipecatnya Raul Sanllehi ini karena perekrutan PP ini. Ya PP mungkin menjadi bintang saat dia ada di klub lamanya Lille Metropole, tapi gue nggak merasa PP itu layak lah ada di winger kanan kita. Dan apalagi setelah PP ini ada pemain baru itu Willian yang sebenarnya dia malah lebih settle ya, karena dia bermain bagus di Chelsea tapi gagal. Menurut gue sih sebenarnya Zaha boleh lah Arsenal mempertimbangkan untuk merekrutnya, karena walaupun yang menurut gue usia Zaha itu juga lumayan. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sharing tentang Wilfried Zaha, yang dia curhat di salah satu media bahwa dia hampir direkrut oleh klub masa kecilnya yaitu Arsenal, tapi akhirnya gagal karena manajemen Arsenal lebih memilih merekrut Nicolas Pepe dari klub Prancis Lille. Dan menurut gue rekrutannya itu nggak terlalu berdampak positif lah ya. Maksudnya Pepe itu nggak terlalu dominan memberikan dampak positif lah buat Arsenal. Tapi gue nggak tahu sih juga, tapi menurut gue Zaha cocok sih. Tapi anyway, terus mendukung aja walaupun Arsenal akhirnya nggak dapat Zaha, tapi ya siapa tahu Januari ini atau jendela transfer musim panas nanti Arsenal bisa merekrut Wilfried Zaha. Oke, dari gue itu aja. Thank you sudah dengerin video gue. Please subscribe, komen kalau ada yang menarik dari pembicaraan gue. Thank you. Ciao.